Kalimantan Selatan pernah berkembang Kerajaan Banjar atau Banjarmasin. Wilayah Kesultanan Banjarmasin ini pada abad ke-19 meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sekarang. Pusatnya berada di Martapura. Kesultanan ini memiliki posisi yang strategis dalam perdagangan dunia. Hal ini karena kekayaan tanah Banjar. Kondisi ini membuat Belanda berambisi untuk menguasai Banjarmasin. Perang ini juga disebabkan oleh dilanggarnya surat wasiat Kerajaan Banjar untuk tahta raja selanjutnya. Almarhum ayahanda mewasiatkan yang menjadi Raja Banjar selanjutnya adalah Pangeran Hidayatullah. Sudah jelas isi dari surat wasiat itu bahwa almarhum Paduka Penambahan mewariskan tahtanya ke Pangeran Hidayatullah, dan perlu kita tahu semua bahwa siapapun yang melanggar akan terkena kutukan. Benar itu suamiku. Tapi sekarang kekuasaan sudah jatuh di tangan Belanda dan pihak Belanda juga sudah semena-mena dengan rakyat Banjar. Bukan tidak mungkin mereka akan menentang wasiat ini. Tanah Banjar ini milik rakyat dan rakyat tahu bahwa kita tidak mematuhi isi dari wasiat tersebut. Kita akan memperoleh kutukan. Oleh karena itu, kita akan mengikuti Pangeran Hidayatullah. Sementara itu, Pangeran Antasari sedang berjalan dan bertemu warga, lalu menyapa mereka. Pangeran, Bagaimana keadaan Kerajaan Martapura saat ini? Di Kerajaan Martapura sedang terjadi keributan mengenai perebutan tahta kerajaan antara Pangeran Tamjidillah dengan Pangeran Hidayatullah. Dari wasiat tersebut menginginkan Pangeran Hidayatullah lah yang menjadi raja selanjutnya. Akan tetapi, para Belanda menginginkan Pangeran Tamjidillah lah yang menjadi raja selanjutnya. Sementara itu, Prabu Anom dan Demang Lehman akan melakukan penyerangan terhadap markas Belanda. Lehman, ada berapa orang di sana? Ada 2 orang dan satunya komandonya. Baiklah, ayo kita serang mereka. Ayo. Kalian semua dipersilahkan masuk. Pangeran Hidayatullah beserta istri, ibu, dan neneknya masuk ke dalam kantor Belanda. Namun istri dan ibunya tidak ingin masuk karena kebenciannya terhadap Belanda bersamaan dengan datangnya Pangeran Tamjidillah. Mengapa Prabu Anom tidak hadir di sini? Apa mungkin dia yang membunuh 3 prajurit kami yang sedang berjaga? tetapi putraku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Atau mungkin Anda yang berpura-pura tidak tahu? Saran saya, mari kita membawa Prabu Anom ke sini untuk mendengar kesaksiannya secara langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami baru saja menyerang markas Belanda. Mengapa kalian melakukan hal seperti itu? Karena kami ingin memberikan pelajaran kepada Belanda yang sudah melanggar surat wasiat dari Sultan Adam. Tapi tidak seperti itu caranya. Kami khawatir bahwa yang menjadi raja adalah Tamjidillah dan akan menyebabkan kutukan itu terjadi. Pangeran Antasari pun memarahi mereka dan menasihati mereka, karena perbuatan yang dilakukan mereka adalah salah, walaupun Belanda sudah semena-mena dengan rakyat Banjar. Tapi Belanda sudah berpencar ke Martapura dan ingin membawa kami ke hadapan mereka. Sebaiknya kalian tidak usah menampakkan diri dahulu. Tak lama lagi saya akan menentukan siapa yang akan menjadi raja. Saya akan memberikan waktu kepada Pangeran Tamjidillah dan Pangeran Hidayatullah untuk membawakan Prabu Anom kepada saya. Mengapa tidak Pangeran Hidayatullah saja yang membawa Prabu Anom ke sini? Hei, jangan memberi beban pada cucuku. Biarkan saja, jangan-jangan Ratu bersekongkol dengan Pangeran Hidayatullah dan Prabu Anom mengenai pembunuhan serdadu Belanda. Sudah, jangan berkelahi di kantor saya. Saya tahu Pangeran Hidayatullah sedang serba salah dan saya yang akan membawa Prabu Anom kemari. Tetapi dengan satu syarat. Apa itu? Syaratnya yaitu pada saat
membawa Prabu Anom kemari. Saya ingin dibantu oleh serdadu Belanda dengan bersenjata lengkap. Baiklah, itu sangat mudah. Lalu, bagaimana dengan tugas Pangeran Hidayatullah? Saya akan mengusahakannya, tapi saya tak janji. Pangeran Tamjidillah, kemarilah. Hari penentuan pun tiba. Hal yang ditakutkan Pangeran Hidayatullah pun terjadi. Belanda mengumumkan bahwa Pangeran Tamjidillah lah yang akan menjadi raja selanjutnya. Semuanya berkumpul. Pangeran Tamjidillah, kemarilah. Kau aku utus menjadi raja selanjutnya. Selamat atas jabatan Anda sebagai Raja Banjar selanjutnya. Pangeran Hidayatullah, Anda akan menjadi Mangku Bumi. Jelas? Jelas. Silakan beri selamat kepada Pangeran Tamjidillah karena sudah menjadi Raja Banjar selanjutnya. Selamat. Semoga Anda bisa bertanggung jawab. Kita harus menurunkan jabatan Pangeran Tamjidillah sebagai raja. Iya, Benar. Tapi kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Para bawahan komando Belanda menghampiri Pangeran Hidayatullah dan pengikutnya untuk memanggil Pangeran Hidayatullah menjadi Mangku Bumi kerajaan. Baiklah, sebentar. Ada yang ingin kubicarakan dengan Lehman. Lehman, kemarilah. Aku berikan kepada engkau 2 pusaka negara. Tombak ini bernama Kalibela dan keris ini bernama Singkir. Baik, terima kasih Pangeran. Kamu sangat berperan penting dalam kerajaan Banjar. Aku, Mangku Bumi Kerajaan Banjar, menganugerahi engkau gelar Kiai Adipati Mangku Negara. Siaplah, Tuan. Pangeran Hidayatullah memberikan 2 pusaka kerajaan dan menganugerahi Prabu Anom gelar Kiai Adipati Mangkunegara. Kita harus menyerang Belanda. Belanda tidak boleh pernah menang di daerah Belanda ini. Dan kita harus merebut kembali tanah kekuasaan kita ini. Benar. Haram menyerah, wajah sampai putih. 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 Serang! Serang! Haram menyerah, wajah sampai putih. Pihak Belanda pun kalah di tangan rakyat Banjar, dan kekuasaan Banjar tidak dipengaruhi oleh sentuh tangan Belanda, walaupun beberapa dari rakyat Banjar harus mati di medan perang.